warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat. Pada kesempatan pagi ini kita masih dipertemukan kembali di tempat yang mulia ini. Kenapa kita katakan sebagai tempat yang mulia? Karena kita hadir duduk di majelis ilmu. Semoga duduk kita di sini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita kelak pada hari kiamat, ya. Karena ini adalah bekal yang tentunya akan kita bawa ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya teringat karena guru saya, mudir yang sangat berkesan, ya. Mungkin kalau rektor kampus, saya pribadi nggak terlalu berkesan, tapi mudir pondok ini sangat berkesan karena kemarin malam meninggal dunia, ya, di Madiun, dan cukup jauh. Kenapa berkesan? Karena pimpinan pondok selalu hadir mengajarkan kepada kita pengetahuan ilmu agama yang benar, kemudian mengajarkan kepada kita keikhlasan, semangat di dalam berdakwah, menebarkan kebaikan. Ya, luar biasa. Dan saya yang sangat berkesan karena hampir selama 2 tahun itu saya terakhir pengabdian di pondok itu, saya yang jadi tukang ojeknya, gitu Pak, ya. Jadi Mas Said, saya udah mau nyampe nih di stasiun, jemput. Nah, saya bagian jemput naik motor itu, karena beliau dari Madiun. Jadi 2 pekan di Cilacap, 2 pekan di Madiun. Dalam usia yang luar biasa, sudah sepuh tapi semangatnya luar biasa. Ya. Rahimahullahu rahmatan wasi'atan. Semoga Allah memberikan rahmat yang luas kepada beliau. Dan ini yang akan selalu diingat, ya. Jadi mungkin nama beliau sudah tenggelam, kiprahnya sudah selesai, tapi alumninya tersebar di seluruh pelosok Indonesia, ya, tersebar, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kebaikan kita di sini juga akan dicatat oleh Allah sebagai satu yang akan dipersaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dulu Mas Bulan siapa? Aku lihat di Sari Gelas ngaji rajin, gak pernah telat gitu. Alhamdulillah. Sing sering telat malah gurune malah telat 5 menit gitu, ya. Gak apa-apa ya Pak. Harusnya apa-apa, jangan apa-apa. Kita lanjutkan. Masih terkait masalah mengusap 2 khuf. Yang saya pelajari kembali dari mengusap 2 khuf itu, kalau di dalam fuqaha fikih Syafi'i, para fuqaha Syafi'iyah, mereka lebih cenderung kepada pendapat kalau kaos kaki itu tidak masuk ke dalam khuf, ya. Kaos kaki yang kita pakai, ya, di dalam sepatu itu. Tapi khuf ini lebih kepada kaos kaki yang terbuat dari kulit. Tidak full seperti sepatu, tapi masuk kaos kaki juga tidak. Jadi dia terbuat dari kulit, ada resletingnya atau yang mungkin pakai tali. Karena itu disyaratkan kemarin salah satunya adalah wa ayyakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi 'alaihima, yang memungkinkan dipakai untuk naik turun, dipakai untuk bepergian jauh dan tidak rusak. Kalau kaos kaki kita pikir ya untuk jalan-jalan
beberapa kali maka dia akan rusak, akan hancur, akan robek gitu ya. Tapi kalau yang terbuat dari kulit itu maka itu cukup kuat ya. Sehingga di dalam mazhab Syafi'i khuf ini tidak masuk di dalamnya adalah kaos kaki. Lalu kemudian apa urgensi kita mempelajari masalah ini atau pasal ini? Sepertinya mungkin ya tidak pernah kita lakukan. Tapi inilah Islam, bahwa hukum mengusap khuf itu tidak mansuh, hukumnya masih berlaku. Dan ini menunjukkan betapa lengkapnya syariat Islam. Ini menunjukkan betapa rahmatnya syariat Islam. Kita nggak merasakan di sini kesulitan-kesulitan bagaimana musim dingin. Tapi bagi manusia, bagi orang-orang saudara-saudara kita yang mereka hidup di belahan utara, yang mereka hidup di tengah-tengah 4 musim, di antaranya adalah musim dingin, maka ini mereka akan mendapati satu kondisi di mana yang sangat begitu harus ada solusi. Artinya ketika musim dingin mereka berwudu harus dengan air, sementara air itu kan dingin sekali. Sehingga inilah bagaimana syariat Islam mengcover semuanya. Karena itu al-yauma akmaltu lakum dinakum. Syariat Islam ini sudah sempurna. Lalu kemudian syariat Islam itu shalihun likulli zamanin wa likulli makan. Akan relevan untuk setiap zaman maupun setiap tempat. Jadi tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. Mau orang mengatakan sekarang adalah zamannya milenium, nanti 50 tahun, 100 tahun ke depan itu entah disebut dengan zaman apa. Maka syariat sholatnya seperti itu di dalam Islam, syariat haji seperti itu, tidak ada pembaharuan. Karena sudah selesai. Dan termasuk masalah khuf ini, mungkin kita sekarang gak merasakannya. Tapi andai kata kita misalkan punya kesempatan untuk berkunjung ke saudara-saudara di belahan utara, atau kemudian kita punya kesempatan untuk camping naik ke gunung, ketika kita menghadapi satu kondisi yang sangat dingin, menuntut kita untuk wudu, menuntut kita untuk sholat, maka ada solusinya. Di antaranya adalah mengusap khuf ini. Nah, kemarin syaratnya sudah kita sebutkan, ada 4 kurang lebihnya 5 ya, karena ditambah 2 di situ. Lalu kemudian sebelum saya lanjutkan ada tambahan di sini, yaitu terkait memakai khuf ini double ya, double. Karena kalau sepatu kan susah untuk double ya. Tapi kalau khuf yang terbuat dari kulit, bawahnya juga kulit itu, karena fungsinya ini adalah untuk yang kita pakai mengurangi kedinginan tubuh kita. Di saat musim dingin, orang-orang dahulu jelas sangat merasakan itu. Nah, jadi mereka memakai kaos kaki yang terbuat dari kulit itu. Nah, bagaimana kalau ini dikenakan dalam artian double, memakai 2 lapis? Maka di sini disebutkan, walau labisa khuffan fauqa khuffin li syiddatil bardi. Andai seseorang dia memakai khuf, di atasnya ada khuf lagi 2 lapis. Li syiddatil bardi, karena kondisi yang sangat dingin, musim dingin. Mathalan, sebagai contoh, fa in kana al-a'la salihan lil mashi dunal asfal. Kalau lapis yang luar itu layak untuk diusap, artinya tidak rusak, tidak sobek, tidak terkoyak. Dunal asfal, adapun lapisan bawahnya itu mungkin agak rusak sehingga dia memakainya 2 lapis. Sahal mashu 'alal a'la. Kalau dia mengusapnya adalah bagian yang luar, maka sah mengusapnya. Artinya wudunya sempurna, sah dengan cara dia mengusap ya, sebagai pengganti membasuh kaki tadi. Wa in kana al-asfal salihan lil mashi, atau kebalikannya. Yang lapis dalam itu yang memang yang bagus,
yang tidak rusak, dunal a'la. Akan tetapi yang lapisan kedua itu rusak, sudah sobek misalnya, tapi ini lebih dipakai sebagai tambahan untuk menghangatkan tubuh, ya, untuk menghangatkan tubuh. Famasahal asfal sahha awil a'la, ya. Maka ketika dia mengusap bagian dalam, jadi lapis yang kedua yang dia usap, itu kan bisa dibuka gitu kan, bisa dibuka kalau yang sistemnya resleting misalkan, atau yang tali mungkin agak longgar, jadi tangan bisa masuk, kemudian diusap bagian yang dalam, maka hukumnya sah. Awil a'la fawasalal balalu lil asfalis sahha, atau dia mengusapkan bagian yang atas, artinya lapis yang kedua yang tadi agak rusak, tapi kemudian airnya itu memungkinkan bisa meresap ke bagian yang dalam, bagian bawahnya, khuf yang kedua, maka sahha, mengusapnya itu pun sah. In qasadal asfal au qasadahuma, dengan syarat tadi, yang dia maksudkan adalah mengusap bagian bawahnya atau mengusap bagian keduanya. Syaratnya itu. Kenapa? Karena yang layak untuk diusap, yang tidak rusak itu adalah lapis yang kedua, yang bawah. Sementara lapis yang atas, yang luar itu kan rusak. Kalau dia meniatkan untuk mengusap bagian bawah, ya, meskipun yang diusap adalah bagian yang luar, maka itu boleh. Atau dia meniatkan untuk mengusap keduanya, karena memungkinkan ada beberapa tetes air bisa masuk lewat celah-celah tali misalkan, atau resleting itu, maka itu sahha, boleh dan hukumnya sah. Ya, ini begitu detail para ulama mengatakan atau menjelaskan masalah ini. La in qasadal a'la faqat. Adapun kalau dia hanya memaksudkan, meniatkan hanya untuk mengusap bagian atasnya saja, maka ini tidak dibolehkan. Kenapa? Karena bagian atas itu kan tadi rusak. Sementara kemarin di antara syarat seseorang memakai khuf yang boleh untuk diusap itu adalah khufnya ayyakuna qawiyan. Khufnya itu harus kuat, harus betul-betul sempurna, menutup seluruh bagian yang wajib untuk dibasuh ketika wudu, sehingga kalau sobek tidak diperkenankan. Nah, kalau dia meniatkan bagian luarnya saja, seolah-olah dia hanya meniatkan, memaksudkan untuk mengusap khuf yang tidak memenuhi syarat, sehingga tidak diperkenankan. Wa illam yaqsud wahidan minhuma bal qasadal masha fil jumlati ajza fil asah. Nah, adapun kalau dia tidak memaksudkan salah satunya, jadi tidak meniatkan dengan meniatkan salah satunya, dia hanya langsung niat mengusap khuf saja, maka ini seolah-olah dia berwudu, seolah-olah seperti ini, seperti orang yang berwudu. Kita seringnya berwudu ya bismillah, kita berwudu saja gitu untuk menghilangkan hadas. Kalau di dalam mazhab Syafi'i seperti yang kemarin disebutkan, kalau kita hadasnya hadas besar misalkan karena haid, maka niatnya adalah raf'ul hadasul akbar karena sebab haid, raf'ul haid. Kalau kita adalah junub, ma'a raf'ul junub. Kalau kita adalah hadasul asghar, raf'ul hadasul asghar. Jadi harus detail, harus rinci. Nah, kalau di sini kita seringnya berwudu adalah hanya niat wudu saja, dan wudu itu kalau seseorang sudah suci, sudah bersih, berarti dia bisa melakukan apa saja. Itu pun dibolehkan, niat wudu seperti itu, ya, niat wudu. Ini pun juga niat mengusap. Maka kalau seseorang dia meniatkan demikian, itu sudah mencukupi menurut pendapat yang sahih. Selanjutnya terkait masalah waktu, ya, al-qadr, waktunya. Wa yamsahul muqimu yauman walailatan. Nah, orang yang tidak bepergian, orang yang tidak safar, dia pun boleh mengusap kedua khufnya. Jadi ini bukan hanya untuk orang yang sedang safar saja. Berapa batas waktunya? 1 hari 1 malam. Walil musafiri salasatu ayyam wala yalihinna. Dan untuk orang yang musafir,
safar, melakukan perjalanan jauh, maka dia boleh mengusap khufnya, sepatunya itu sebanyak atau selama 3 hari 3 malam bersambung. Jadi tidak boleh 3 hari 3 malam, malam pertama kemudian malam kedua tidak, hari kedua tidak, malam selanjutnya iya, hari keduanya iya, malam keempatnya tidak. Jadi salah satu ayyam walayalihinna ini bersambung. Kalau kita mulai hari ini, berarti nanti malam, besok hari, entar malamnya lagi, besoknya sampai malamnya lagi. Jadi harus bersambung. Syaratnya itu harus bersambung, dan itu waktu bagi seorang musafir, dia dibolehkan untuk mengusap khufnya. Muttasillatun biha sawa'un taqaddamat aw ta'akhkharat. Ya. Jadi malamnya itu harus bersambung, entah itu malamnya yang mendahului ataupun malamnya yang mengakhiri. Artinya dimulai dari malam hari atau nanti selesainya adalah malam hari. Itu enggak apa-apa. Yang penting 3 hari 3 malam itu adalah hari dan malam yang bersambung. Lalu kemudian kapan kita bagi seorang musafir atau bagi orang yang mukim, dia dibolehkan untuk mengusap khufnya. Mengusap khufnya. Kita bacakan hadisnya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa lil musafiri 3 ayyamin wa layalihinna. Beliau memberikan rukhsah, keringanan, dispensasi, diskon kepada orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, musafir, untuk mengusap khufnya selama 3 malam, selama 3 hari 3 malam. Walil muqimi yauman wa lailatan, dan bagi orang yang mukim itu sebanyak 1 hari 1 malam. Ini mungkin logika kita, gambaran kita masuk tatkala seseorang mengalami musim dingin. Musim dingin di rumahnya, maka begitu menyulitkan untuk berwudu secara sempurna sampai membasuh kedua kakinya. Lalu kemudian apalagi bagi orang yang sedang melakukan safar, kanan kiri tidak ada penutup, dia hanya memakai penutup dari gaun pakaian yang dipakainya, maka begitu luar biasa kesulitan yang dialami oleh orang yang sedang melakukan safar, sehingga batas waktunya lebih lama dibandingkan daripada orang yang mukim. Idza tatahhara fala bisa khuffaihi ayyamsaha alaihima. Apabila dia bersuci, lalu kemudian setelah bersucinya itu dia memakai 2 khuf, maka dia boleh mengusap 2 khuf itu. Ya, jadi kemarin syaratnya kan itu. Jadi kapan memakai khufnya itu, syaratnya dia harus bersuci terlebih dahulu, memakai khuf. Kalau nanti sudah berhadas, maka ketika mau berwudu, disitulah dia baru bisa mengusap khufnya. Jadi harus diawali dengan kesucian yang sempurna dulu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Disahihkan hadis ini oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Hibban. Lalu kemudian kapan kita menghitung waktunya? Karena ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah memakai khuf, yang kedua adalah berhadas, kemudian yang ketiga adalah berwudu. Ada 3 kemungkinan Bapak Ibu sekalian. Seseorang memakai khuf, ini sudah suci, kemudian memakai khuf. Apakah waktunya dihitung dari sejak dia memakai khuf? 24 jam bagi seorang mukim, atau 3 hari 3 malam bagi orang yang musafir? Atau dihitung sejak setelah dia memakai khuf, bersuci, memakai khuf, kemudian dia berhadas? Apakah dihitung sejak dia berhadas sebelum berwudu? Nah, kan bisa jadi orang dia misalkan bersuci jam 6 pagi, kemudian memakai khuf jam 8, mohon maaf, kemudian buang anginnya jam 9, wudunya entarlah kalau mau sholat zuhur, ya kan? Nah, apakah dihitung sejak dia berhadas? Atau yang ketiga, dihitung sejak dia hendak berwudu? Karena bisa jadi jaraknya bisa 3 jam, 2 jam dari sejak dia hadas. Misalkan saya hadas sekarang, buang angin. Nanti wudunya kalau mau sholat zuhur lah gitu.
Jadi jaraknya cukup lama. Nah, di sini disebutkan wabtida'ul muddati tuhsabu min hini yahdusu ba'da labsil khuffaini. Waktunya itu dimulai sejak, atau waktunya itu dihitung sejak dia berhadas setelah memakai khuf. Nah, ingat-ingat. Nah, berhadas ini pun ada waktu, ada jeda di situ. Maka para ulama kemudian, apakah dihitung sejak dia berhadas, awal hadas, atau setelah dia selesai hadas? Karena ada orang yang buang air besar ya, setengah jam, ada nggak Pak? Lumayan kan setengah jam ini. Apakah diawali sejak dia, mohon maaf, duduk, atau setelah selesai bersih-bersih? Yang mungkin bisa berjarak setengah jam atau 15 menit. Nah, di sini Al-Ghazi menjelaskan wa min hini yahdus, dijelaskan bahwa waktu dimulainya itu dihitung sejak dia berhadas, itu adalah ba'da min inqidha'il hadasil kain, yaitu setelah selesai dia berhadas. Jadi dari situ mulai dihitung ya. Misalkan saya buang buang air besar yang memang cukup lama di situ, buang air besar 15 menit. Maka setelah selesai buang air besar, setelah selesai cepok misalkan, dari situlah dimulai seseorang dia boleh memakai khuf. Artinya waktunya dihitung dari situ, bukan dari sejak dia duduk. Saya duduk, bukan ketika buang hadas besar itu, bukan ketika buang hajat besar ya. Maka di sini dikasih contoh. Li'anna al-masha ibadatun muaqqatatun fakana awwal waqtiha min waqti jawaz. Fi'lul mashi qiyasan 'ala as-salati. Karena masah itu, mengusap itu adalah ibadah yang waktunya ditentukan, terbatas waktunya. Sehingga awal waktunya itu dimulai sejak waktu jawaz, waktu yang boleh. Seperti halnya sholat. Ini dikiaskan kepada sholat, dianalogikan dengan waktu sholat. Kalau kita belajar usul fikih, maka di dalam usul fikih itu ada penjelasan secara rinci tentang waktu sholat. Memang betul, ada sebuah hadis yang mengatakan afdhalul a'mali as-sholatu li waqtiha. Sebaik-baik amal atau amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah sholat tepat pada waktunya. Yang dimaksud adalah fi awali waktu. Adzan itu rata-rata adalah di awal waktu, karena menunjukkan itu masuknya waktu sholat. Adzan di awal waktu. Maka tidak boleh adzan duhur itu 2:30, 5 menit sebelum asar. Tidak boleh, karena itu menunjukkan masuknya waktu sholat. Di dalam sholat secara ilmu usul itu ada waktu jawaz, ada waktu yang mudhayyak, ada waktu yang mutassa ya. Ada waktu yang sempit atau ada waktu yang luas. Waktu yang luas contohnya adalah dimulai dari pertama. Salat duhur katakanlah jam 12 sudah mulai. Maka dari sejak jam 12 sampai mau asar itu adalah waktu yang muwassa, waktu yang luas. Ya. Tapi sebaik-baik amal adalah salat di awal waktu. Lalu kemudian waktu yang mudhayyak itu apa? Waktu yang sempit adalah sesaat sebelum sholat asar. Itu masih hukumnya sah, tapi itu mudhayyak, waktunya terbatas. Nah di sini mengusap itu pun waktunya adalah tertentu. Untuk mukim adalah cuma 1 hari 1 malam, musafir 3 hari 3 malam yang bersambung. Maka di sini falau labisa syakhsun khuffan sa'at as-sadisa. Andai ada seorang muslim, dia memakai khuf pada jam 6 pagi. Wa ahdasa fi sa'ati thamina, lalu dia buang angin pada jam 8. Walam yatawadda ila fi sa'atil 'ashirah, lalu dia tidak berwudu kecuali pada jam 10. Famuddatul mashi tubda'u min as-sa'ati thaminati allati ahdasa fiha. Maka waktu untuk menghitung sehari semalam 24 jam bagi mukim, 3 hari 3 malam bersambung bagi musafir itu adalah dimulai dari jam 8 pagi. Ketika dia selesai hadas itu ya. Nah, itu dari situ.
wal 'asibis safari wal haimu yamsahani masha muqimin. Nah, ini orang yang dia melakukan safar tapi maksiat. Wal haim, atau dia melakukan safar namun enggak jelas arahnya. Kok arep ndi Kang? Arep dolan lah mung tipe lah. Oh, ngalur ngidur. Karena duitnya banyak ya, mau ke sana, mau ke sini enggak jelas arahnya. Jalan-jalan lah, yang penting jalan-jalan ngabisin ini. Saya punya duit gitu. Nah, kata para ulama, mereka beristihad yamsahani masha muqim. Maka orang yang demikian, meskipun dia dikenal sebagai orang yang safar, maka dia dihitung, dikasih rukhsah untuk mengusap hanya seperti orang mukim. Hanya dikasih waktu 1 hari 1 malam. Ya, 1 hari 1 malam. Kalau misalkan setelah 1 pekan dia masih jalan-jalan, apakah dia masih boleh mengusap 1 hari 1 malam lagi? Masih boleh. Tapi hanya 24 jam saja. Dia mulai dari hadas, kemudian bersuci sempurna, membasuh kaki, kemudian tunggu dulu sampai hadas lagi, baru berwudu, kemudian mengusap khuf di dalam wudu yang setelah hadas tersebut. 1 hari 1 malam. Jadi hanya dikasih rukhsah, dispensasi 1 hari 1 malam. Termasuk orang yang safarnya adalah safar maksiat. Apa itu safar maksiat? Ya orang jalan-jalan, orang bepergian jauh misalkan untuk bisnis apa, ya, bisnis yang diharamkan, maka itu tergolong dalam safar maksiat. Misalkan dia mau belanja apa yang diharamkan, belanja khamr, minuman keras, atau belanja misalkan hewan-hewan yang tidak boleh berjual-belikan, maka hukum ini dihitung sebagai seseorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam safarnya. Lalu kemudian wadaimul hadas, orang yang dia memiliki penyakit salasilu baul atau salasilu rih, yang hadasnya terus-menerus keluar. Apakah dia juga dibolehkan untuk mengusap khuf? Dibolehkan. Idza ahdasa ba'da labsil khuffi hadasan akhar ma'a hadasihi daim qabla an yusalli bihi fardan yamsahu wa yastabihu ma kana yastabihuhu. Nah, walau baqiya tahruhu alladhi labisa alaihi khuffaihi. Nah, jadi kata beliau, orang yang dia punya penyakit buang angin terus-menerus atau buang air terus-menerus, namanya daimul hadas. Seperti orang istihadah, perempuan yang istihadah, keluar darahnya terus-menerus. Maka bagaimana ini? Seseorang dia bisa melakukan mengusap khufnya itu, yaitu andai dia berhadas di luar itu. Misalkan saya kasih contoh ini. Salasilul baul. Ya, ini contohnya. Yang sering terjadi adalah orang yang buang angin terus-menerus atau buang air kecil terus-menerus. Ya, atau istihadah. Seorang perempuan yang keluar darahnya terus-menerus. Tapi dalam kondisi ini seseorang kan dia punya potensi untuk berhadas yang lainnya. Apa itu? Misalkan buang yang salasilul baul, kencing terus-menerus, maka kemungkinan dia hadas kecil yang lainnya ada. Yaitu misalkan buang angin. Ya. Atau dia buang angin terus-menerus, maka dia masih ada waktu untuk buang air kecil. Nah, atau sebaliknya. Maka bagaimana kalau ini bercampur? Seseorang dia buang angin terus-menerus, tapi kemudian dia buang air. Nah, di sini disebutkan kalau seseorang dia punya penyakit yang demikian, lalu kemudian setelah itu ada hadas akhar yang berbarengan dengan hadas suhu daim, dengan penyakit yang terus-menerus tadi, sebelum dia sholat fardu, sebelum sholat fardu, misalkan dia wudu, kemudian dia mengusap khufnya untuk menggantikan membasuh kakinya. Ketika selesai mengusap khuf, selama dia belum sholat fardu, maka wudu yang dengan mengusap khufnya itu, dia wudu tersebut boleh dipakai untuk sholat fardu dan sholat sunnah. Ya. Syaratnya adalah dia belum sholat fardu dengan wudu yang mengusap khuf tadi. Kalau dia misalkan sudah dipakai untuk tadi wudu, kemudian mengusap khuf, setelah itu dia sholat fardu. Nah, sudah dipakai, kemudian dia batal lagi, mengusap khuf lagi. Nah, kalau sudah dipakai untuk sholat fardu, maka dia tidak diperkenankan kecuali hanya dipakai untuk sholat sunnah saja, hal-hal yang sunnah saja di sini.
Falau sholat bituhrihi fardhan qabla an yahdusa masaha wastabaha nawafilil faqat. Maka dia hanya dibolehkan untuk memakai wudu tersebut adalah untuk ibadah-ibadah yang sunnah saja. Kita lanjutkan. Fa in masaha syahsu fil hadari thumma safara aw masaha fis safari thumma aqama qabla mudhi yaumin wa lailatin atamma masha muqimin. Selanjutnya, ada satu kondisi seseorang dia safar, lalu kemudian tiba-tiba dia berniat mukim. Atau dia sedang mukim, lalu kemudian tiba-tiba dia hendak melakukan safar. Dan kondisi ini terjadi tatkala dia sedang berada dalam memakai khuf. Bagaimana ini? Apa yang harus dilakukan? Maka di sini dijelaskan, wal wajibu fi mashil khuffi ma yutlaqu alaihi ismul mashi. Ya, dijelaskan andai seseorang fi mashi ya, fa in masaha syakhsu fil hadari, kalau seseorang dia dalam keadaan mukim, lalu kemudian tiba-tiba dia safar, atau sebaliknya, selama kalau orang musafir itu belum 1 hari 1 malam memakai khufnya, maka atama masha muqimin, jadi lebih didahulukan waktunya itu adalah waktu mukim. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Jadi lebih didahulukan waktu mukim. Kenapa? Li'annal masha ibadatun ijtama'a fihi al-hadar was-safar faghalaba hukmul hadar. Karena masah ini, mengusap khuf ini adalah ibadah yang di dalamnya berkumpul antara safar dengan mukim. Nah, ketika safar dan mukim ini bercampur dalam satu waktu, maka hukum mukim itu lebih didahulukan daripada hukum safar. Karena asal seseorang itu adalah mukim, tidak bepergian. Sehingga kalau orang dalam keadaan mengusap khuf, kemudian tiba-tiba safar, atau orang yang sudah mengusap khuf dalam kondisi safar tiba-tiba mukim, maka didahulukan hukum mukim daripada hukum safar, yaitu waktunya 1 hari 1 malam. Karena mukim itu adalah asalnya, sementara safar itu bukan asal seseorang. Wa sifatul mashi 'alal khuffaini wa nafihima. Nah, kemudian selanjutnya adalah tentang kaifiyahnya, bagaimana cara mengusapnya. Bagaimana cara mengusapnya? Cara mengusapnya adalah an yadha'a asabi'a yadayhi mablulataini bil ma'i 'ala dhahiri asabi'i rijlaihi. ثم يمورهما إلى ساقه ولا يكرر المسح ولا يمسح باطن القدم ولا العقب ولا أطراف القدم. Cara mengusapnya adalah yaitu dengan menggunakan telapak tangan bagian dalam, lalu kemudian dalam kondisi yang sudah terbasahi dengan air. Ya, jadi bukan tangannya mengambil air menciduk air, bukan. Tapi hanya seperti kita mengusap rambut kepala dalam wudu, di mana tangan kita itu dalam kondisi terbasahi oleh air. Nah, setelah itu maka kemudian tangan kita, mohon maaf ini misalkan kaki, letakkan di bagian kaki kanan. Ya. Caranya adalah bukan dirapatkan, tapi tangan ini direnggangkan seperti ini. Direnggangkan, lalu kemudian dimulai dari bagian ujung kaki, bagian atas, sampai ke menggaris. Bentuknya adalah menggaris sampai bagian atas itu ya, lurus tumit itu, betis yang lurus tumit, bagian yang wajib untuk dibasuh wudu. Nah, seperti ini, diusap ke belakang. Nanti bagian kiri pun demikian, kita basahi tangan dulu, mulai dari ujung kaki yang bagian atas, kemudian menggaris ke atas. Ya, tangannya kemudian direnggangkan, bukan dirapatkan seperti ini, tapi direnggangkan seperti ini. Sekali saja, wala yukarrirul mashu. Kemarin kalau mengusap kepala di dalam wudu mazhab Syafi'i 3 kali. Tapi kalau mengusap khuf sekali. Kalau sampai diulang itu hukumnya makruh. Ya, jadi cukup sekali. Tidak perlu dicek apa basah atau enggak. Enggak, yang namanya mengusap, yang penting sudah masuk makna mengusap, sudah selesai, itu sudah mencukupi. Ya. Lalu kemudian tidak perlu diusap bagian bawah sepatunya, tidak perlu diusap bagian tumit sepatunya, tidak perlu diusap bagian mata kaki sepatunya, tidak perlu. Bagian atasnya saja, seperti itu ya.
Ya, ditarik menggaris ke atas seperti ini. Itu sudah mencukupi dan sudah mewakili membasuh kaki di dalam wudu ketika memakai air. Ya. Ada hadis yang diriwayatkan di dalam Imam An-Nasa'i dalam kitab sunannya. Hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiril khuffi wa batinihi. Adalah Nabi SAW mengusap bagian luar khuf, bagian punggung khuf, dan bagian kaki, ya, bagian alas kakinya. Ini hadisnya adalah hadis yang lemah. Ingat-ingat, hadisnya adalah hadis yang lemah. Dan pendapat yang rajih adalah cara mengusapnya adalah seperti tadi, cukup diusap bagian punggung atasnya saja. Karena Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, laukana ad-dinu bil aqli, ya. Andai agama ini dibangun di atas akal, di atas logika, lakana mashu a'lal khuffi aula bil mashi min asfalihi. Andai agama ini dibangun di atas akal, di atas logika, maka mengusap bawah khuf itu adalah lebih masuk akal, lebih layak untuk diusap daripada bagian atasnya. Kenapa? Karena bagian bawah itu lebih kotor, karena itu dipakai untuk alas, untuk berjalan. Itu lebih kotor. Kalau yang kotor, maka itu lebih layak untuk diusap, untuk dibersihkan. Tapi kenapa di dalam Islam mengusap khuf itu adalah bagian atasnya? Karena agama ini bukan dibangun di atas semata-mata logika. Memang ada beberapa yang kita masuk dalam logika kita, tapi agama ini tidak dibangun semata-mata di atas akal ataupun logika. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib melanjutkan hadisnya, faqad ra'aitu, sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha ala zahiri khuffaihi. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap punggung khuf beliau sendiri. Artinya bagian atasnya, bukan bagian asfal ataupun bawahnya, alasnya. Kemudian yang terakhir yaitu pembahasan tentang wanqidha'ul muddah, atau wama yubtilul masah, ya. Apa yang menyebabkan masah mengusap khuf itu batal, ya. Ada 3 yang menyebabkan batalnya mengusap khuf, sehingga wudu yang memakai khuf tersebut harus diulangi. Yang pertama yaitu bi khal'ihima, dengan melepas khufnya. Andai seseorang dia mukim, punya batas waktu 1 hari 1 malam 24 jam, maka selama 24 jam itu dia tidak boleh melepas khufnya. Kalau melepas khufnya berarti wudu yang pertama dengan mengusap khuf itu batal, ya, batal. Maka dia harus memulai lagi. Yang pertama adalah dengan melepasnya, artinya perbuatan dari si pemakai sendiri. Au bi inkhilaihi, atau dengan terlepasnya sendiri, ya, terlepas. Mungkin dia lagi tiduran, kemudian garuk-garuk, ternyata lepas, maka itu terlepas, bukan melepas, ya, bukan melepas tapi terlepas. Kalau terlepas sendiri, maka sejak itu pun mengusap khuf menjadi batal, ya. Yang ketiga, ya, masuk bagian ataupun masuk dalam makna bi khal'ihima, yaitu dengan melepasnya adalah khurujul khuffi an salahiyatil mashi, yaitu keluarnya khuf dari kelayakan sebagai khuf. Jadi khufnya sudah tidak layak dikatakan sebagai khuf, sebagai sepatu. Mungkin karena sobek yang sudah rusak sekali, sobeknya sudah parah, sehingga ini pun menjadikan batal mengusap khufnya. Itu yang pertama. Perkara yang pertama yang menjadikan mengusap khuf itu menjadi batal. Yang kedua, wanqidha'il muddah, selesainya muddah atau batas waktunya telah berakhir. Kalau seorang mukim 3 hari 3 malam. Nah, kalau sudah selesai, misalkan tadi dimulai dari jam 8 pagi, maka 24 jam berikutnya berarti jam berapa? Jam 8 pagi, jam 8 besoknya, ya.
ya. 24 jam, malamnya, paginya 24 jam. Maka itu nanti setelah selesai dari jam 8 paginya berarti selesai. Ya, selesai. Maka kalau dia mau memakai khuf lagi, dia harus berwudu dengan sempurna, membasuh kedua kakinya, tunggu dulu sampai hadas. Kalau sudah hadas, maka kemudian dia berwudu lagi, mengusap khuf di bagian terakhir. Ya. Baik, supaya tidak keliru di dalam memahami ini, saya di sini. Tentang pembatal yang kedua tadi, yang pertama dan yang kedua, yaitu terlepasnya khuf ataupun melepas khuf dan inqida'ul muddah atau terputusnya waktu, selesainya waktu. Ya, baik. Saya ulangi ya, mungkin tadi agak keliru saya menjelaskan. Nah. Al-wajibu ghuslul qadamaini. Oh, jadi yang dimaksud gini, Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan jam 8 pagi ya, jam 8 pagi ini pas jam 8. Maka selesainya besok pagi kan, 24 jam. Nah, 24 jam. Kalau selesai dan selama 24 jam itu kita enggak batal, enggak tidur, enggak buang angin, enggak buang air kecil, belum batal. Nah, belum batal. Lalu kemudian batas waktunya habis. Kita masih dalam keadaan suci, tapi batas waktunya habis. Maka mashul khufi yang tidak berlaku itu adalah mashul khufinya saja. Artinya kondisi kita itu masih dalam keadaan suci. Sehingga misalkan kalau kita mau sholat sunnah jam 9, mau sholat duha, maka tidak perlu kita berwudu lagi dari awal. Ya, kata penjelasan para ulama, cukup dengan membasuh kedua kakinya saja. Jadi nggak perlu kita berwudu lagi dari awal. Itu yang wajib. Ya. Jadi kita belum batal, saya ulangi, belum batal, waktunya selesai. Nah, yang terputus itu adalah mashul khufnya saja. Sementara wudunya kita masih suci, masih belum batal. Yang batal itu adalah mashul khufnya saja. Paham ya? Nah, sehingga tatkala waktunya selesai, kita mau sholat nih, mau sholat, tapi kan wudu kita belum sempurna karena yang tadi kakinya belum selesai. Masahnya sudah selesai, sehingga supaya kita bisa sholat dengan tohara yang sempurna, cukup ya penjelasan para ulama tidak wudu dari awal, tapi cukup membasuh kedua kakinya. Khufnya kita buka, sepatunya kita buka, kita basuh saja 3 kali kanan, 3 kali kiri, selesai kita sholat duha. Demikian juga kalau terlepas. Ketika terlepas, maka batal khufnya, mengusap khufnya batal. Sehingga ketika kita mau sholat tidak perlu wudu lagi, cukup kita membasuh kedua kakinya saja, ya, membasuh kedua kaki. Baru setelah itu, nah, maksudnya saya ya, baru setelah itu kalau kita mau mulai mengerjakan mengusap khuf, kita sudah dalam kondisi wudu yang sempurna. Tunggu batal dulu, baru kemudian kita mengusap khuf lagi, dimulai dari awal lagi. Itu yang untuk pembatal yang dua yang pertama, yaitu melepas atau terlepas dan selesainya waktu dari memakai khuf ini. Lalu kemudian pembatal yang ketiga adalah ma yujibul husl, sesuatu yang mewajibkan seseorang mandi wajib. Mewajibkan seseorang mandi wajib. Apa saja? Yaitu mimpi basah, jinabah, junub, atau hubungan suami istri. Maka itu mewajibkan seseorang dia untuk mandi, sehingga mengusap khufnya batal. Atau kalau seorang perempuan adalah haid maupun nifas, maka seketika mengusap khufnya batal. Karena apa? Karena mewajibkan seseorang untuk mandi. Tidak mungkin ketika dia mandi kemudian khuf tidak dilepas khufnya, kemudian dia hanya cukup mengusapnya. Tidak. Kenapa? Karena mandi wajib itu harus mengenai seluruh tubuhnya. Sehingga masuk logika, kalau seseorang melakukan sesuatu yang menyebabkan dia mandi wajib, maka semuanya harus terkena dengan air untuk mandi tersebut, sehingga khufnya harus dilepas. Jadi perbedaan antara dua pembatal yang pertama dengan yang terakhir ini, kalau yang terakhir itu yang wajib adalah dia harus melepas khufnya lalu kemudian mandi.
Kalau yang dua pertama, yang wajib adalah dia melepas khufnya, lalu kemudian hanya membasuh kedua kakinya tapi tidak wudu dari yang pertama. Ya, selama dia belum batal. Hadza wallahu a'lam. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Tidak ada ya? Ya. Tidak ada pertanyaan, ada dua kemungkinan. Satu paham, yang kedua nggak paham. Ya. Demikian, mudah-mudahan kalau tidak ada pertanyaan jenengan semuanya paham, dan andai suatu ketika kita mendapati kasus-kasus semacam ini, kita sudah tahu solusinya, ya, kita tahu solusinya dan kita dengan mudah untuk mengaplikasikan di dalam kasus-kasus tersebut. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah pengetahuan kita, menambah ilmu kita, menambah keimanan kita, dan menambah amal soleh kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.